Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai bimbingan belajar pada anak yang malas belajar, atau judul makalah kami yaitu malas belajar, yang dimana nanti pembahasan materi yang pertama yaitu latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurul Hidayati. Kemudian pembahasan mengenai data akan disampaikan oleh Nur Inayah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai gambaran masalah akan disampaikan oleh Nanda Sakina. Upaya mencegah akan disampaikan oleh Nirna Hayati dan Nurna Ningsih. Upaya mengatasi itu akan disampaikan oleh Novia Ramadhani dan Nita Rahmiwati, dan kesimpulan akan disampaikan oleh Nita Rahmiwati. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, malas belajar pada anak sudah menjadi keluhan umum bagi orang tua. Kasus yang biasa terjadi adalah anak lebih suka bermain daripada belajar. Anak yang malas belajar akan mengakibatkan anak tersebut tidak naik kelas, dan juga dalam hal materi akan ketinggalan jauh dengan teman-temannya atau teman-teman yang ada di kelasnya, serta kurangnya pengetahuan dalam pembelajaran. Selain itu juga anak akan mengalami prestasi belajar yang buruk, seperti misalnya anak akan mencontek ketika kegiatan ulangan atau tes. Kemudian anak bisa jadi akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan kepada teman-temannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi malas belajar pada anak, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Contohnya permasalahan pada anak sekolah dasar yang mengalami malas belajar. Masa anak sekolah dasar terjadi dalam usia 6 tahun, di mana pada usia tersebut anak masih labil. Anak-anak ini mengalami perubahan mood dengan cepat, dan terkadang anak-anak merasa bersemangat, tetapi dengan cepat anak juga akan merasa bosan untuk belajar. Sama halnya ketika anak-anak di sekolah dasar itu akan bersemangat belajar ketika bersama dengan teman-temannya, akan tetapi tidak jarang kita temukan bahwa anak akan malas ke sekolah untuk belajar, dan ini akan menjadi penyebab anak malas belajar di sekolah. Jika anak yang malas pergi ke sekolah ini masih dalam jangka waktu yang pendek, itu masih bisa dikatakan hal yang wajar. Akan tetapi yang perlu dikhawatirkan ketika anak-anak malas untuk pergi ke sekolah dalam waktu yang lama, inilah yang akan menjadi penyebab anak akan mengalami malas belajar dan juga akan merusak otak anak. Yang dimana maksudnya di sini yaitu kemampuan otaknya untuk berpikir. Memang tidak mudah untuk membantu anak agar tidak malas belajar, karena sisi lain anak butuh untuk bermain, tetapi sisi lain juga anak butuh untuk mendapatkan pendidikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan agar anak tidak mengalami malas belajar, yaitu tentunya dari dukungan lingkungan sekitarnya, terutama yaitu orang tua, yang dimana orang tua bisa mengatur jam belajar kepada anak. Antara jam belajar dengan jam bermainnya, orang tua diharapkan mampu untuk mengatur jam belajar dan bermain kepada anak, di samping guru yang melakukan kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Jadi di sini peran penting orang tua itu sangat dibutuhkan, di samping peranan seorang guru dalam mengatasi masalah belajar. Sekian latar belakang dari makalah kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan akan dilanjutkan yaitu oleh teman saya. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang data tingkat kemalasan siswa pada kelas 4 SD. Kami telah melakukan wawancara kepada guru kelas 4 di salah satu sekolah dasar di Mataram. Dari hasil wawancara tersebut, kami menemukan masalah menarik yang terjadi pada beberapa siswa, yaitu masalah malas belajar, di mana kemalasan belajar siswa ini berbeda-beda. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa ada beberapa siswa yang di dalam sebuah kelas memiliki kemalasan belajar, antara lain yang pertama, jarang mengerjakan PR yang telah diberikan. Yang kedua, melakukan hal-hal lain ketika sedang dalam proses belajar di kelas. Yang ketiga, melakukan tindakan meninggalkan kelas atau bolos. Dan yang keempat, enggan berusaha untuk memahami pelajaran padahal dia mengetahui dirinya tertinggal. Setelah teman saya menyajikan data hasil wawancara, di sini saya akan memaparkan gambaran masalah yang kami dapat simpulkan. Jadi gambaran masalahnya di sini yaitu mengenai rasa malas belajar yang terjadi pada siswa sekolah dasar. Di dalam suatu kelas setidaknya ada 5 siswa yang memiliki rasa malas belajar dan tingkat kemalasan belajar mereka itu berbeda-beda. Berdasarkan diagram yang telah disajikan tadi, terlihat jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa lainnya dengan siswa 4. Nah, siswa 4 ini berdasarkan informasi bahwa ia memiliki masalah malas belajar yang sangat kompleks, di mana yang pertama, ia jarang mengerjakan atau sangat jarang mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya sehingga banyak nilai yang kosong. Dan yang kedua, siswa 4 ini kerap kali melakukan tindakan meninggalkan kelas atau bolos gitu. Seperti informasi yang didapatkan, dia datang ke sekolah akan tetapi ketika pelajaran sedang berlangsung atau ketika memulai pelajaran, ia seringkali tiba-tiba hilang dan tiba-tiba nanti balik lagi ke sekolah. Lalu yang ketiga, siswa 4 sering melakukan hal-hal lain ketika sedang dalam kegiatan belajar di dalam kelas, seperti mengganggu temannya, lalu bermain, dan tidak memperhatikan secara fokus apa yang disampaikan oleh guru ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, siswa keempat ini tidak ada keinginan atau enggan untuk berusaha belajar, padahal ia tahu dirinya itu tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi itulah mengapa kami mengatakan siswa 4 ini memiliki tingkat kemalasan belajar yang paling tinggi dari kelima teman yang lainnya. Dari keempat teman yang lainnya. Selanjutnya kami mendapatkan informasi tambahan dari guru terkait mengenai kehidupan kelima siswa ini yang kami rasa informasi tersebut dapat kami jadikan acuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya rasa malas belajar tersebut. Berdasarkan informasi, ternyata siswa 4 adalah siswa yang paling tua dari keempat siswa lainnya. Jadi siswa 4 ini merupakan siswa yang pernah tertinggal 1 tahun saat kenaikan kelas. Jadi seharusnya sekarang ia berada di kelas 5, tapi karena tidak naik kelas, dia berada di kelas 4. Guru juga menyampaikan bahwa kelima siswa ini memiliki tingkat kecerdasan yang sedikit rendah daripada teman-teman yang rajin untuk belajar. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi tambahan dari narasumber mengenai latar belakang keluarga dan juga latar belakang tempat tinggal dari kelima siswa tersebut. Berdasarkan informasi, siswa 1, 3, 4, dan 5 ini memiliki latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan. Mengapa demikian? Karena informasi menyatakan bahwa siswa 1, 3, 4, dan 5 ini memiliki orang tua yang pendidikannya hanya sebatas sampai SMP dan bahkan ada yang SD. Sedangkan siswa 2 ini memiliki latar belakang keluarga yang lebih berpendidikan seperti itu. Karena orang tua dari siswa nomor 2 ini bekerja sebagai pegawai kantoran dan juga sebagai perawat. Jadi kami rasa orang tua mereka ini lebih berpendidikan daripada siswa 1, 3, 4, dan 5. Lalu selain latar belakang keluarga, di sini juga narasumber menjelaskan bahwa latar belakang lingkungan ini juga mempengaruhi tingkat kemalasan belajar kelima siswa tersebut. Untuk siswa 1, 3, 4, dan 5 juga ternyata memiliki
lingkungan tempat tinggal yang satu daerah gitu. Bisa dikatakan satu daerah karena tempat tinggalnya berdekatan, dan memang tempat tinggal siswa 1, 3, 4, dan 5 ini merupakan tempat tinggal yang berada di dalam sebuah kampung. Jadi kampung yang dimana warganya itu kebanyakan memang bermata pencarian seperti orang tua dari siswa 1, 3, 4, dan 5, yaitu petani, lalu ojek, buruh, dan semacamnya. Berbeda lagi dengan siswa 2. Ternyata siswa 2 ini memiliki daerah tempat tinggal yang berbeda dengan siswa 1, 3, 4, dan 5, di mana siswa 2 ini memiliki tempat tinggal di sebuah daerah kompleks perumahan. Baik, jadi seperti itu gambaran masalah yang dapat saya simpulkan berdasarkan data atau berdasarkan hasil wawancara narasumber mengenai tingkat kemalasan siswa dalam kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurna Ningsi. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengumpulan data yang kami peroleh. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai secara langsung guru yang bersangkutan. Data yang kami peroleh hanya informasi saja yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan tersebut. Kami tidak bisa mewawancarai langsung siswa yang bersangkutan tersebut dikarenakan sekolah diliburkan akibat COVID pandemi yang kita alami sekarang. Materi yang kedua yaitu usaha pencegahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara usaha pencegahan kemalasan belajar kepada diri siswa. Seorang guru dituntut untuk bisa membantu dalam mencegah timbulnya rasa malas belajar kepada diri siswa. Masalah kemalasan belajar kelima siswa tersebut tidak akan muncul jika peluang masalah tersebut dihilangkan. Jadi ada beberapa cara yang harus dilakukan guru, yang dapat dilakukan guru untuk mencegah adanya peluang tersebut. Yang pertama, menggunakan media dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Di sini seorang guru harus bisa sekreatif mungkin dalam mengajar agar siswanya tidak bosan dan tidak malas dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, seorang guru menjelaskan bagaimana pentingnya belajar kepada siswa. Yang ketiga, membantu dan menumbuhkan motivasi kreativitas kepada diri siswa. Pencegahan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nirna Hayati. Dipersilahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha mencegah selanjutnya yaitu tidak memberikan siswa tugas yang berlebihan. Jadi di sini seorang guru memberikan siswanya tugas yang sewajarnya saja dan secara bertahap. Ini solusi untuk siswa yang malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian selanjutnya membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Jadi di sini sebelum memulai pelajaran, seorang guru membuka ruang komunikasi untuk siswanya terlebih dahulu, supaya guru memahami apa yang menjadi penyebab siswanya malas belajar. Kemudian juga memberi kesempatan kepada siswanya untuk bercerita tentang bagaimana proses belajar yang ia lalui dan apa saja kendalanya. Nah, ini solusi untuk siswa yang melakukan hal-hal lain di dalam proses belajar atau bermain-main seperti itu. Kemudian selanjutnya itu tidak membeda-bedakan siswanya dalam belajar. Misalnya ada siswa yang cepat dalam memahami materi dan ada yang kurang. Jadi di sini seorang guru harus bersikap adil dan memberikan perhatian yang cukup kepada seluruh siswanya. Ini solusi untuk siswa yang enggan berusaha untuk memahami pelajaran dan untuk siswa yang melakukan tindakan meninggalkan kelas atau sering disebut dengan bolos. Kemudian selanjutnya itu perlu dukungan dari orang tua. Artinya di sini orang tua memberikan dorongan dan juga melakukan berbagai cara untuk memotivasi anak. Misalnya mengatur jadwal anak untuk belajar di rumah dan
mengatur jadwal mainnya. Nah, ini solusi untuk anak yang enggan berusaha untuk belajar padahal ia sendiri mengetahui dirinya bahwa dirinya itu tertinggal. Kemudian selanjutnya memberikan pandangan dampak buruk belajar secara sederhana. Jadi di sini seorang guru menjelaskan bagaimana sih dampak buruk dari malas belajar itu. Nah, ini solusi untuk anak yang enggan berusaha untuk memahami pelajaran padahal dirinya sendiri mengetahui bahwa dirinya itu tertinggal. Nah, ini juga solusi untuk siswa yang jarang mengerjakan pekerjaan rumah, sering meninggalkan kelas atau bolos, atau melakukan hal-hal lain ketika dalam proses belajar. Usaha mencegah selanjutnya yaitu mengajarkan anak tentang cita-cita dan bagaimana meraih cita-cita agar anak termotivasi untuk belajar. Nah, ini solusi untuk siswa yang malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah, terus siswa yang mengerjakan hal-hal lain atau bermain-main ketika dijelaskan oleh guru, untuk siswa yang enggan berusaha memahami pelajaran, seperti itu. Baiklah, saya Novia Ramadhani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai upaya mengatasi masalah malas belajar pada siswa. Yang pertama yaitu dengan cara memberikan hukuman atas perbuatannya, misalkan dengan memberikan tugas 2 kali lipat sebagai bentuk hukuman karena tidak mengerjakan PR. Di sini jika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, kita sebagai guru itu harus memberikan hukuman, yaitu dengan cara memberikan tugas 2 kali lipat dari tugas sebelumnya. Terus yang selanjutnya yaitu mengajar siswa yang malas belajar untuk mengobrol dan menjelaskan kepada siswa dampak buruk dari perbuatannya agar mereka sadar. Di sini kita sebagai guru memberitahu kepada murid kita atau mengobrol atau menjelaskan kepada mereka bahwa adanya dampak buruk dari jika mereka malas belajar. Seperti dia nanti tidak akan naik kelas begitu atau bagaimana. Terus kita buat dia sadar kalau malas belajar itu nggak baik buat dirinya. Yang selanjutnya itu menasihati agar tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Di sini kita sebagai guru harus menasihati murid kita agar dia tidak mengulangi hal tersebut atau tidak malas dalam belajar, agar dia kita memberitahu kepada murid kita agar dia nanti jika dia malas belajar mungkin saja dia nanti tidak naik kelas. Jika dia mau belajar atau tidak malas, mungkin dia bisa naik kelas atau mungkin bahkan bisa menjadi juara kelas. Yang selanjutnya itu membuatkan jadwal belajar di rumah bagi siswa yang malas belajar dan mengomunikasikan kepada orang tua siswa untuk memperhatikan jadwal belajarnya. Di sini agar murid kita itu tidak malas, kita buatkan dia jadwal belajar. Kita sebagai guru juga harus membuat jadwal belajarnya itu agak sedikit kreatif agar si murid mau atau sering melihatnya. Di sini juga kita harus berkomunikasi dengan si orang tua agar orang tua dapat memantau anaknya agar dapat memantau atau memperhatikan jadwal si anak. Yang selanjutnya yaitu memantau terus perkembangan siswa yang malas. Jika ia kembali melakukan perbuatan yang salah, maka diingatkan lagi agar terus berproses agar terus merubah kebiasaan buruk tersebut. Di sini kita sebagai guru itu harus memantau perkembangan anak tersebut agar nanti dia itu tidak berbuat yang salah gitu. Kita juga harus mengingatkan terus-menerus anak tersebut agar terus menerus bahkan mungkin setiap hari agar anak tersebut tidak mengulanginya lagi. Mungkin hanya
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan masih pada materi cara mengatasi masalah malas belajar pada siswa, yaitu yang keenam. Jika masalah malas belajar ini tidak dapat ditangani oleh guru, maka dapat meminta bantuan kepada psikolog. Nah, jadi jika guru kesulitan atau sudah tidak bisa menangani masalah malas belajar pada siswanya ini, maka ada baiknya menggunakan jasa seorang psikolog pendidikan. Psikolog atau konsultan pendidikan adalah seorang yang dapat membantu anak dengan gangguan kesulitan belajar. Lalu yang ketujuh, membuatkan kelompok belajar bagi siswa-siswa yang malas untuk belajar. Jadi, guru membuat secara khusus kelompok belajar bagi siswa-siswa yang malas untuk belajar. Terakhir, yang kedelapan, memberikan layanan bimbingan belajar yang intensif kepada siswa yang malas agar tidak tertinggal. Jadi, karena siswa ini malas, berbeda dengan siswa atau temannya yang lain, dia akan tertinggal. Maka dari itu, kita sebagai guru harus memberikan layanan bimbingan belajar yang intensif secara terus-menerus agar siswa ini tidak tertinggal dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan mengenai studi kasus siswa malas belajar, dapat kami menarik kesimpulan bahwa tingkat kemalasan siswa yang kami teliti, yaitu 5 siswa SD pada kelas 4, bahwa setiap anak memiliki tingkat kemalasan yang berbeda-beda. Tingkat kemalasan siswa ini juga didasarkan karena beberapa faktor yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, baik itu faktor dari dalam diri siswa internal maupun faktor dari luar eksternal. Berdasarkan data bahwa siswa 4 memiliki tingkat kemalasan yang sangat tinggi atau lebih tinggi dari teman-temannya. Tingkat kemalasan ini dibuktikan dengan siswa jarang mengerjakan PR, bolos, melakukan kegiatan lain ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sedangkan 3 siswa lainnya, yaitu siswa 1, 3, 5 memiliki tingkat kemalasan yang sama. Adapun tolak ukurnya dilihat dari mereka jarang untuk mengerjakan PR. Tidak ada motivasi belajar, padahal mereka tahu bahwa mereka ketinggalan dari teman-temannya dan sering melakukan kegiatan lain ketika KBM berlangsung. Dan siswa 2 merupakan siswa yang tingkat kemalasannya itu rendah dan tolak ukurnya dilihat dari hanya jarang mengerjakan PR yang diberikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, ada banyak cara yang dapat seorang guru lakukan untuk mengatasi masalah siswa tersebut. Salah satunya yaitu memberikan layanan bimbingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Layanan ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Dengan cara itu, seorang guru tahu permasalahan siswa tersebut, sehingga bisa meminimalisir tingkat kemalasan yang terjadi pada siswa. Selain itu juga, kita bisa melakukan komunikasi dengan wali murid untuk membantu anak tersebut. Layanan bimbingan belajar yang tepat akan membantu dalam mengatasi permasalahan belajar terkait malas belajar. Seorang guru profesional diharapkan dapat memberikan layanan tersebut dengan maksimal sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.